Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadwalnya dengan mata pelajaran IPA. Jangan lupa sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk yang beragama Islam, kita mulai dengan bacaan Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan pembelajaran kita mendapatkan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini materi kita yaitu tentang pengenalan mikroskop. Tidak lupa, takutnya kalian belum mengenal Bapak. Ini Bapak selalu menampilkan foto Bapak, yaitu Bapak Ceceng Selamat SPG sebagai guru IPA kelas 7. Baiklah, untuk mempercepat waktu materi pengenalan mikroskop ini, kita mulai saja. Yang pertama, ke pengertiannya. Pengertian mikroskop itu berasal dari kata bahasa Yunani atau bahasa Latin. Yang pertama adalah kata mikro, artinya kecil. Yang selanjutnya, dan ada kata skophein, artinya melihat. Jadi mikroskop itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda berukuran kecil. Sekali lagi, mikro artinya kecil, skophein artinya melihat. Dengan kata lain, mikroskop adalah sebuah alat yang digunakan untuk melihat benda-benda berukuran kecil. Nah, jenis-jenis mikroskop ada dua jenis. Yang pertama berdasarkan kenampakan objek yang diamati, yaitu mikroskop dua dimensi. Contohnya mikroskop cahaya. Dan yang selanjutnya, yang kedua adalah mikroskop tiga dimensi. Yang pertama tadi berdasarkan kenampakan objek yang diamati. Yang kedua berdasarkan sumber cahaya, yaitu mikroskop cahaya. Dan yang kedua mikroskop elektron. Jadi ada dua jenis, berdasarkan kenampakan objek dan berdasarkan sumber cahaya. Nah, yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau yang sering kita temukan di sekolah yaitu mikroskop cahaya. Nanti kalau kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka sekolahnya, kita bisa melihat langsung mikroskop cahaya itu seperti apa. Kebetulan di sekolah kita memiliki beberapa buah mikroskop cahaya. Selanjutnya, bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Yang pertama, bagiannya terlebih dahulu. Lihat di sini ada lensa okuler, ada tabungnya ini, ada ini meja preparatnya untuk menyimpan objek yang akan kita amati. Selanjutnya di sini ada kondensor dan ada diafragma, dan ini adalah cermin untuk sebagai sumber cahaya yang kita terima ke mata, yang diteruskan ke mata. Selanjutnya lagi ada kakinya. Ini kakinya penahan daripada mikroskop ini. Ini ada sendi inklinasi kecil ini. Ini ada penyepit objek di sini. Dan pegangan kedua penyepit objek di sini untuk objek itu supaya tidak bergeser ke sana ke sini. Dan selanjutnya ada pegangan ini, pegangan untuk tangan kiri ya. Selanjutnya pegangan ya, tak oleh tangan kiri kita. Selanjutnya di sini ada skrup penghalus pengarah halus. Ini yang kecilnya.
Jadi untuk istilahnya menerangkan objek yang diteruskan ke mata kita. Ini ada skrup pengarah kasar ya, yang paling gede. Ini adalah bagian-bagian daripada mikroskop ini. Fungsinya nih di sini. Ya, yang tadi itu, yang bagian-bagian tadi ada yang tergolong ke bagian optik, ada yang tergolong ke bagian mekanik. Nah, yang tergolong ke bagian optik yaitu salah satunya lensa okuler. Lensa okuler fungsinya lensa yang berhubungan dengan mata langsung, mengintai atau pengamat yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Ada 3 buah lensa yaitu dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Yang kedua adalah lensa objektif yaitu termasuk ke dalam bagian optik ini. Lensa yang berada di dekat objek benda berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, bahkan 100 kali. Selanjutnya yang bagian optik ini adalah diafragma. Diafragma itu untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Selanjutnya lagi ada cermin, ada 2 yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Cermin datar digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi, sedangkan cermin cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Itu yang termasuk ke bagian optiknya. Sekarang termasuk ke bagian mekanik. Yang pertama adalah tabung mikroskop atau nama lainnya adalah tubus untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Selanjutnya lagi ada meja sediaan atau meja preparat sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar yang diterima oleh cermin itu ya. Selanjutnya lagi ada klip atau penjepit objek untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Selanjutnya lagi ada lensa mikroskop untuk pegangan pada saat memindahkan atau membawa mikroskop, lengan mikroskop ya. Selanjutnya lagi ada pemutar halus atau mikro, yang tadi mikrometer, untuk menggerakkan atau menjauhkan, mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan atau halus. Sebaliknya ada pemutar kasar untuk menggerakkan tubuh ke atas dan ke bawah secara cepat. Selanjutnya lagi ada kondensor untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Selanjutnya lagi bagian mekanik ini ada skrup atau engsel inklinasi untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Dan yang terakhir ada kaki mikroskop untuk menyangga atau menopang mikroskop. Nah, itu adalah bagian dan fungsi daripada mikroskop. Selanjutnya lagi cara menggunakannya, ini yang paling penting. Yang pertama, ambillah mikroskop dari kotak penyimpanannya, tangan kanan memegang bagian lengannya, dan tangan kiri memegang alas mikroskopnya atau kakinya. Kemudian mikroskop diletakkan di tempat yang datar, kering, dan memiliki cahaya yang cukup. Seperti ini gambarnya. Yang kedua, putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah pada posisi atau poros dengan lensa okuler yang ditandai bunyi klik pada revolver. Artinya sudah benar kalau sudah terdapat bunyi klik. Itu yang kalian perhatikan gambar di sana. Itu revolver ya. Cara nomor 2. Cara yang nomor 3. Pasang lensa okuler dengan lensa yang memiliki ukuran perbesaran sedang. Cahaya tampak terang, terbentuk bulat, lapang pandang seperti terlihat pada gambar. Hal tersebut dapat diperoleh dengan cara berikut. 1. Atur diafragma untuk mendapatkan cahaya yang terang. Atur cermin untuk mendapatkan cahaya yang akan dipantulkan ke diafragma sesuai kondisi ruangan. Pengaturan dilakukan dengan cara melihat melalui lensa okuler apakah
apakah lapang pandang, sudah jelas, atau terang. Itulah, lihat di sana cara nomor 3. Cara nomor 4, siapkan preparat yang akan diamati, kemudian letakkan di meja. Aturlah agar bagian yang akan diamati tepat di tengah lubang meja preparat. Kemudian jepitlah preparat itu dengan penjepit objek. Inilah cara nomor 4. Cara nomor 5, langkah nomor 5, yaitu aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara berikut. 1. Putar pemutar kasar atau makrometer secara perlahan sambil dilihat dari lensa okuler. Pemutaran dengan makrometer dilakukan sampai lensa objektif berada pada posisi terdekat dengan meja preparat. Ingat, jangan memutar makrometer secara paksa karena akan menekan preparat dan menyebabkan preparat rusak, pecah atau patah. Selanjutnya, lanjutkan dengan memutar pemutar halus atau mikrometer untuk memperjelas bayangan objek. Jika letak preparat belum tepat, kaca objek dapat digeser dengan lengan yang dihubungkan dengan penjepit. Jika tidak tersedia, preparat dapat digeser secara langsung. Inilah gambarnya. Dan langkah nomor 6, setelah preparat terlihat, untuk memperoleh perbesaran kuat, gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 10 kali menjadi 40 kali atau 100 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Usahakan agar posisi preparat tidak bergeser. Jika hal ini terjadi, kamu harus mengurangi dari awal. Maka lihatlah seperti itu. Itu langkah ke-6 dan langkah ke-7. Apabila telah selesai menggunakan, bersihkan mikroskop dan simpan pada tempat yang tidak lembab. Itu adalah langkah-langkah cara menggunakan mikroskop. Nah, itu terima kasih kalian telah melihat video sederhana cara menggunakan mikroskop. Jaga semangat belajar kalian, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.